Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Alfusilat, mahasiswa STI Hubbul Watan Duri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isu-isu dalam pendidikan Islam, yang mana judul yang saya angkat adalah mahalnya pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fikri Azhari. Mahalnya pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Sebelum kita memasuki lebih dalam, alangkah baiknya saya akan memberikan pengetahuan mengenai tujuan pendidikan Islam, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan pendidikan Islam secara umum yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan, dan harus dikaitkan pula dengan tujuan situasional, dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam secara khususnya yaitu perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia takwa dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi individu. Banyak polemik yang terjadi di kalangan masyarakat umumnya. Mereka menginginkan anaknya untuk disekolahkan di sekolah yang Islam terpadu khususnya. Karena apa? Karena sekolah itu memahami pelajaran pendidikan Islam yang lebih mendalam. Akan tetapi mereka keberatan karena asumsi mereka sekolah pendidikan Islam itu cukup tergolong mahal. Padahal ada beberapa faktor yang menjadikan sekolah pendidikan Islam itu dikatakan mahal. Berikut faktor yang saya berikan, yang saya temukan dari artikel apa aja sih faktor-faktor mengapa pendidikan Islam itu mahal? Sekolah pendidikan Islam itu banyaknya berasal dari sekolah swasta. Yang pertama, satuan pendidikan yang mempelajari pendidikan Islam lebih mendalam itu banyaknya dari sekolah swasta. Karena apa? Karena satuan pendidikan yang berasal dari sekolah negeri bukan berarti mereka tidak mempelajari pendidikan Islam. Akan tetapi mereka mempelajari secara globalnya saja, bukan lebih mendalamnya lagi. Mengapa
di sekolah swasta lebih mahal daripada sekolah negeri, yang itu dia salah satunya karena sekolah swasta memiliki keunggulan-keunggulan dalam materi-materi pendidikan yang mereka berikan. Banyak juga yang bertanya, mengapa hanya di sekolah swasta saja? Mengapa tidak di sekolah negeri? Nah, sekolah negeri bersangkut paut dengan pemerintah. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah untuk negara, untuk bangsa negara yang ada di setempat. Sedangkan sekolah swasta adalah sekolah milik bersama ataupun yayasan yang mana mereka memiliki visi dan misi, tujuan dan keunggulan pada sekolah tersebut. Yang kedua, pendidikannya yang lebih mendalam. Dikarenakan sekolah pendidikan Islam itu di swasta, maka keunggulannya adalah pendidikannya yang lebih mendalam. Hal itu menyebabkan banyaknya sumber-sumber pengetahuan, banyaknya pembelajaran-pembelajaran sehingga membutuhkan orang-orang pendidik-pendidik yang lebih berkualitas. Di sini peserta didik dituntut untuk mengetahui pendidikan-pendidikan Islam tersebut lebih banyak lagi, sehingga itulah mengapa pendidikan Islam itu dikatakan mahal, karena banyak perangkat-perangkat media-media pembelajaran untuk membantu berjalannya proses pendidikan Islam itu memerlukan biaya yang tergolong banyak. Yang ketiga, tingginya kualitas pendidikan Islam. Hal itu dikarenakan untuk mengetahui pendidikan Islam yang lebih mendalam, tentunya harus memiliki pendidik-pendidik yang lulusan dari pendidikan Islam tersebut, sehingga pendidikan Islam itu butuh orang-orang yang bisa menyokong bagaimana materi-materi pendidikan Islam itu tersampaikan kepada peserta didik. Bukan berarti pendidikan Islam yang ada di sekolah negeri itu tidak berkualitas. Hanya saja bedanya di sekolah negeri mereka mempelajari materi-materi pendidikan Islam secara global. Apabila di swasta, pendidikan Islam lebih spesifik ke jurusan-jurusannya. Contohnya, materi fikih, materi akidah akhlak, materi hadis, dan materi tahfiz, materi sejarah, materi sejarah Islam, dan materi-materi lainnya. Yang keempat, SDM, sumber daya manusianya, atau sumber daya pendidiknya, gurunya, tenaga kerjanya, di mana materi-materi yang seperti fikih tadi, seperti SKI tadi, seperti hadis tadi, itu membutuhkan manusia-manusia yang sumber daya manusianya lebih berkualitas, lebih unggul daripada yang pendidik yang mengajarkan pendidikan Islam secara global. Hal itu mereka harus fokus lagi dengan pelajaran jurusannya. Contohnya, apabila seorang yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam,
berbeda dengan orang pendidik yang mengajar pelajaran fikih. Karena apa? Pendidikan agama Islam di dalamnya ada lagi spesifiknya mengenai fikih, ada lagi spesifiknya mengenai hadis, ada lagi spesifiknya mengenai akidah akhlak. Hal itu membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi ilmunya ke dalam sana. Nah, kesimpulannya, sekolah Islam tergolong mahal bukan karena keinginan sekolah, melainkan banyaknya tunjangan-tunjangan yang harus mereka bayar dengan sendirinya tanpa melibatkan pemerintah. Dengan fasilitas yang memadai dan ilmu yang lebih mendalam lagi mengenai pendidikan Islam tersebut, untuk itu harus mempunyai pendidik yang berkualitas. Hal itu menjadikan salah satunya mengapa pendidikan Islam itu tergolong mahal di masyarakat. Padahal nyatanya uang-uang yang dikatakan mahal itu akan tersalurkan dilihat dari kualitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan setempat. Baiklah teman-teman semuanya, inilah pemaparan materi yang saya berikan mengenai mengapa pendidikan Islam itu dikatakan mahal. Ya sebenarnya nggak mahal sih, cuman ini nih asumsi-asumsi masyarakat aja mengatakan biaya pendidikan Islam itu mahal. Mahalnya itu dia ada tujuannya, bukan hanya semata-mata untuk gaji guru aja, tetapi fasilitas-fasilitasnya yang bagus, pelajaran-pelajarannya yang berkualitas, itulah ya mengapa biaya pendidikan itu dikatakan mereka mahal. Baiklah, itu saja, lebih dan kurang mohon maaf, saya masih dalam proses tahap pembelajaran, mohon saran dan kritikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.